Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Dan semoga kita segera dipertemukan di kampus kita tercinta. Jangan sampai bosan daring ya, karena kita harus menuntut ilmu dimanapun kita berada. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Aminah Azharoh, Agung Prasetya, Asrof Kevin Lavindo ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Penelitian Deskriptif. Di dalam makalah kami akan dibahas yang pertama pengertian penelitian deskriptif, kedua tujuan penelitian deskriptif, ketiga langkah-langkah penelitian deskriptif, dan yang keempat macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian deskriptif. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sementara deskriptif bersifat deskripsi untuk menggambarkan apa adanya. Menurut sebagian para ahli, pengertian penelitian deskriptif diantaranya yang pertama, menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik. Yang kedua, menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menggunakan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun, hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Tujuan lainnya adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik, objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Agung Prasetya. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Langkah-langkah penelitian deskriptif yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat. Yang keempat, melakukan studi pustaka. Yang kelima, menentukan hipotesis atau kerangka berpikir. Yang keenam, mendesain metode penelitian. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Yang terakhir, membuat laporan hasil dari penelitian. Macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan, baik individu, perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Yang kedua, survei. Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan suatu angket atau interview supaya dapat menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Untuk macam-macam penelitian deskriptif, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agung Prasetya atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Oke,
Saya di sini akan menjelaskan kelanjutan tentang beberapa atau macam-macam penelitian deskriptif. Selanjutnya ada penelitian perkembangan atau studi perkembangan. Kawan-kawan semua pastinya udah tahu dong, apa sih itu penelitian perkembangan? Dari judulnya saja kan udah bisa kita bayangkan gitu. Penelitian perkembangan. Ya. Penelitian perkembangan ini adalah sebuah penelitian yang memusatkan kita pada variabel-variabel dan perkembangannya selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini menyelidiki pola-pola dan perurutan perkembangan dan pertumbuhan serta bagaimana variabel tersebut berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi sifat-sifat perkembangan dan pertumbuhannya. Next, ada studi tindak lanjut. Apa itu studi tindak lanjut? Studi tindak lanjut adalah studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan tertentu. Ada cirinya, ada ciri khusus dari studi tindak lanjut ini, teman-teman. Penelitian tindak lanjut ini tidak berhenti pada suatu seri pengukuran saja, tetapi penelitian masih terus melakukan pelacakan sebuah kejadian yang menjadi tindak lanjutnya. Yang ketiga atau yang kelima lanjutannya ada analisis dokumenter. Apa itu analisis dokumenter? Studi ini atau analisis dokumenter ini sering juga disebut sebagai analisis isi. Mengapa? Karena penelitian yang dilakukan pada analisis dokumenter dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber datanya. Jadi, analisis dokumenter ini sangat-sangat memerlukan catatan atau dokumen sebagai sumber datanya, teman-teman. Yang terakhir ada studi korelasi. Studi korelasi ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memantapkan besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Mungkin dari kelompok kami cukup sampai di sini, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih banyak. Apabila ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.